Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muhdi dengan NIM C1M02310024, Prodi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang kultur kalus atau sel suspensi tanaman kelapa sawit. Untuk lebih lengkapnya, simak video ini sampai akhir. Kelapa sawit atau memiliki nama latin Elais guinensis merupakan tanaman komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi strategis di Indonesia. Tanaman ini merupakan bahan baku utama dalam produksi minyak kelapa sawit. Komoditas ini menyumbang jumlah terbesar, menghasilkan minyak tumbuhan dalam bentuk CPO. Dengan meningkatnya persaingan minyak nabati dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan penggunaan minyak kelapa sawit. Metode kultur kalus telah digunakan dalam upaya meningkatkan karakteristik agronomis dan ekonomis tanaman kelapa sawit. Nah, kultur kalus itu sendiri merupakan kultur sekumpulan sel yang tidak terorganisir yang berasal dari berbagai jaringan tumbuhan. Nah, kalus itu sendiri merupakan proliferasi massa sel yang belum terdiferensiasi dan terdiri dari sel yang tidak teratur. Kultur kalus digunakan untuk memperoleh kalus dari eksplan yang diisolasi dan ditumbuhkan dalam lingkungan yang terkendali. Pembentukan kalus adalah menginduksi dari bagian tumbuhan tertentu dengan memberikan zat pengatur tumbuhan. Tujuan utama dilakukan kultur kalus ini adalah untuk memperbanyak tanaman kelapa secara in vitro dengan cepat dan dalam jumlah yang besar, terutama untuk keperluan komersial dan distribusi bibit. Kultur jaringan ini memungkinkan produksi bibit kelapa yang seragam secara genetis dan berkualitas unggul. Klon kelapa sawit yang unggul memiliki kelebihan dibandingkan bahan tanaman unggul hasil dari persilangan, yaitu sifatnya yang seragam dan produktivitas per hektar yang mencapai 25-30% lebih tinggi. Selain itu, konservasi sumber daya genetik dengan kultur jaringan mampu menghasilkan tanaman yang memiliki sifat yang sama dengan tanaman sumber eksplannya. Untuk melakukan teknik kultur kalus pada tanaman kelapa sawit, diperlukan alat dan bahan-bahan berikut ini. Bahan-bahannya diantaranya yaitu ada eksplan kelapa, hidroklorid 1%, alkohol 70%, larutan gula, media kultur MS atau Morassic and Scope, dan ZPT atau zat pengatur tumbuh. Sedangkan untuk alat-alatnya diantaranya yaitu ada pisau, scalpel, petri dish atau cawan petri, laminar airflow, bunsen, pinset, test tab, rak kultur, plastik wrap, inkubator, dan botol penyimpanan. Berikut tahapan-tahapan dalam melakukan teknik kultur kalus pada tanaman kelapa sawit. Langkah pertama yaitu persiapan eksplan. Pada tahapan ini, eksplan diambil dari daun muda tanaman kelapa sawit yang dipotong menjadi potongan kecil dan kemudian dibersihkan dari sisa-sisa kotoran yang masih menempel. Tahapan selanjutnya yaitu sterilisasi eksplan. Pada tahapan ini, eksplan akan disterilisasi menggunakan hidroklorid 1% dalam waktu 10 menit. Selain eksplan, alat-alat juga akan disterilisasi menggunakan alkohol 70%. Kemudian, eksplan akan masuk pada tahapan perendaman eksplan. Pada tahapan ini, eksplan akan direndam dalam larutan gula dalam waktu 30 menit. Proses ini bertujuan untuk menyegarkan kembali eksplan setelah proses sterilisasi. Setelah perendaman selesai, eksplan akan masuk pada tahapan penanaman eksplan. Pada tahapan ini, eksplan akan ditanam pada media MS atau Morassic and Scope yang dilakukan secara aseptis di dalam laminar airflow. Setelah ditanam, eksplan akan masuk kepada tahapan induksi kalus. Pada tahapan ini, eksplan akan diinkubasi di dalam inkubator dalam waktu kurang lebih 12 bulan tanpa adanya cahaya matahari.
Setelah itu, explant akan masuk kepada tahapan pemeliharaan. Pada tahapan ini, explant akan dipelihara dan diamati agar dapat tumbuh dengan baik. Terdapat beberapa masalah dan kendala yang dapat timbul dalam penerapan teknik kultur jaringan ini. Dari bervariasinya masalah yang dihadapi oleh produsen klon kelapa sawit, terdapat dua tantangan utama, yakni abnormalitas dan efisiensi proses dalam kultur jaringan. Abnormalitas adalah kondisi, keadaan, atau perilaku yang tidak normal, berbeda, dan tidak biasa dalam teknik kultur jaringan ini. Abnormalitas yang terjadi dapat disebabkan akibat adanya perubahan genetik berupa perubahan kariotip, translokasi inversi kromosom, mutasi, pengurangan, dan penambahan gen, serta epigenetik. Selain abnormalitas, terdapat juga kendala dalam efisiensi proses dalam kultur jaringan. Keseluruhan proses kultur jaringan kelapa sawit membutuhkan waktu 2 hingga 5 tahun dari induksi kalus hingga menjadi bibit pre-nursery. Secara umum, diperlukan waktu 1-15 bulan untuk inisiasi kalus, 5-36 bulan untuk embriogenesis, 6 bulan untuk proliferasi embrio, dan 2-4 bulan untuk induksi perakaran. Berikut solusi yang dapat diberikan dari permasalahan dan kendala yang terjadi dalam kultur jaringan ini, di antaranya yaitu pada abnormalitas. Pada tanaman klon, abnormalitas tidak dapat dihindari, namun persentasenya dapat ditekan. Untuk menekan abnormalitas, diperlukan beberapa usaha, seperti pemilihan tanaman kultur yang ketat pada setiap tahapan klon, penggunaan ortet yang beragam, serta prosedur kultur jaringan yang dapat diandalkan. Salah satu cara mengefisiensi proses kultur jaringan adalah melalui pergantian medium padat dengan medium cair. Dengan cara ini dapat dilakukan pengurangan biaya untuk pengadaan bahan pemadat media, serta diperoleh peningkatan proliferasi kalus dan embrio. Berdasarkan penjelasan yang sudah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa kultur kalus atau sel suspensi tanaman kelapa sawit merupakan teknik kultur jaringan yang bertujuan untuk menginduksi pertumbuhan sel tanaman di luar tubuh aslinya. Melalui kultur kalus ini, sel-sel yang berasal dari jaringan explant dikembangkan dalam media kultur yang kaya nutrisi dan zat pengatur tumbuh di lingkungan yang steril. Penggunaan yang dimodifikasi serta kondisi lingkungan yang tepat berperan penting dalam keberhasilan inisiasi dan proliferasi kalus. Teknologi ini sangat berguna dalam perbanyakan tanaman kelapa sawit secara massal melalui regenerasi tanaman secara in vitro, mempercepat program pemulihan, dan memungkinkan produksi bahan aktif yang bernilai tinggi di bidang agronomi dan industri. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya paparkan mengenai kultur kalus pada tanaman kelapa sawit. Kritik, saran, dan pertanyaan sangat diharapkan pada video ini. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.